Ternyata ada loh cara sedekah yang baik dan benar yang selama ini belum kamu ketahui. Kamu ingin tahu bagaimana cara sedekah yang bisa merubah hidup kamu selamanya? Ayo, dengarkan diskusi saya hari ini. Saya akan membahas sampai tuntas. Dengarkan sampai selesai. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bersama saya Roni yang selalu setia berbicara di telinga kamu. Di mana hari ini saya ingin membahas cara sedekah yang merubah bisa hidup kamu selamanya. Sebelum saya membahas hal ini, seperti biasa saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Di mana hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan semangat di dalam melakukan segala aktivitas kami. Bapa, berkatilah, di mana sebentar kami juga akan membahas tentang kebenaran firman-Mu. Berkatilah mereka yang selalu setia dan mau turut di dalam membahas tentang segala kebenaran firman-Mu. Berkati hidup mereka, berkati pekerjaan mereka dan apapun usaha yang mereka lakukan. Dan biarlah semuanya terjadi atas kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman, sebelum saya membahas tentang arti sedekah yang sebenarnya bisa merubah hidup kamu, saya ingin mengutip satu ayat Alkitab di dalam Matius 6 ayat 3-4. Dengarkan firman ini baik-baik. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di sini tertulis jelas tentang arti sedekah. Bagaimana cara kita memberikan sedekah yang baik dan benar dan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya membahas hal tentang sedekah, saya ingin bertanya, apa yang kamu ketahui tentang sedekah? Baik, itu mungkin jawaban dari kamu. Ada hal yang perlu kamu ketahui tentang arti sedekah yang sebenarnya. Sedekah yang baik itu bisa kita lakukan dengan menyenangkan orang lain dan membuat kita merasa bahagia atas apa yang bisa kita berikan. Lalu, apakah teman baik dari sedekah? Coba kamu jawab. Apa teman baik dari sedekah itu? Mungkin sebagian menjawab, ya, teman baik dari sedekah yaitu memberikan dengan ikhlas ataupun memberikan sesuatu barang yang kita sayangi. Di mana sebelumnya saya telah pernah membahas tentang arti sedekah. Bagaimana sedekah yang baik dan benar. Nah, kali ini saya akan membahas secara tuntas yang banyak belum dibahas orang tentang arti sedekah yang sebenarnya yang betul-betul bisa merubah hidup kamu selamanya. Mau tahu? Dengarkan sampai selesai apa yang saya bicarakan. Saya hanya ingin kamu sambil mendengarkan dan mengklik tombol like-nya dan yang bagi belum subscribe, silakan subscribe. Nah, saya akan membahas hal ini dengan lebih terperinci. Apakah teman baik dari sedekah? Kalau teman baik dari sedekah menurut saya yaitu jati diri kamu. Maksudnya dari sini bagaimana kamu bisa menemukan jati diri kamu dalam memberikan sedekah. Contoh seperti saya saat ini di mana saya berbicara kepada kamu. Di mana tujuan saya yaitu memberikan hal-hal yang positif bagi kamu daripada kamu memikirkan yang tidak baik selama ini. Ini adalah tujuan saya ke depannya, di mana saya ingin dari saya berbicara bisa merubah hidup orang. Dan ini perlu tuntunan juga dari Tuhan. Karena apapun yang ada dalam pikiran dan hati saya saat ini, semua itu terjadi atas kehendak Tuhan dan bukan kekuatan saya sendiri. Nah, itulah jati diri saya. Yaitu saya bisa berbicara, menggunakan talenta saya
dan cara bicara saya. Mungkin cara bicara saya belum begitu lancar, tapi seiring berjalannya waktu dan jam terbang, saya yakin dan percaya jika saya terus melakukannya, itu semua terjadi atas kehendak Tuhan dalam hidup saya. Dan Dia yang berkehendak, bukan atas keinginan saya pribadi. Lalu, Mas Roni, gimana sih cara menemukan jati diri kita? Untuk menemukan jati diri seseorang, perlu satu hal yang kamu pikirkan saat ini. Nah, saat ini saya mengajak kamu seperti biasa untuk melakukan sedikit ritual. Coba kamu ambil saat yang rileks saat ini. Mungkin kamu sedang bekerja ataupun sedang dalam perjalanan, bisa mempost video ini dan mendengarkannya saat kamu berada dalam keadaan santai. Nah, saya menganggap saat ini kamu lagi dalam keadaan santai. Coba dengarkan dan ikuti kata-kata saya ini. Sekarang ambil napas panjang. Hirup, lalu kamu lepaskan. Ambil lagi napas yang panjang. Hirup, lalu kamu lepaskan. Nah, mungkin kamu betul-betul rileks saat ini. Sekarang tutup mata kamu. Tutup mata kamu. Coba kamu pikirkan. Apa yang menjadi bakat kamu yang ada dalam diri kamu yang tidak kamu sadari selama ini? Coba kamu pikirkan baik-baik. Coba lihat hal apa yang bisa membuat kamu senang, happy, dan orang lain senang dengan apa yang kamu perbuat, dan kamu bisa mendapatkan pujian dari segala yang kamu perbuat itu. Coba kamu pikirkan. Pikirkan saat ini dengan tenang. Contohnya, misalnya kamu suka nyanyi. Kamu tuh senang sekali bernyanyi yang bisa merubah dan menghibur hidupmu. Kamu tidak peduli apa kata orang saat kamu bernyanyi. Dan saat kamu bernyanyi, orang merasa senang. Ih, bagus ya suara kamu. Kamu tuh merasa pujian itu membuat kamu semakin bersemangat. Contohnya saat ini, jika kamu berada misalnya di gereja, kamu ditunjuk sebagai seorang singer, dan kamu bernyanyi, dan kamu mendapat pujian. Nah, coba kamu pikirkan, bagaimana perasaan kamu saat kamu dipuji? Kamu akan merasa bahwa disitulah bakatmu. Kamu bisa memberikan itu kepada orang-orang yang butuh suatu jaman hati melalui puji-pujian dengan kamu bernyanyi. Sekarang sudah paham dengan maksud saya? Misalnya kamu mempunyai skill, misalnya bermain alat musik, misalnya gitar. Dengan bermain gitar, kamu merasa senang, kamu bisa merasa happy, dan kamu bisa menghibur orang-orang yang di sekitar kamu. Ataupun misalnya kamu di gereja. Kamu merasa saat kamu bermain gitar, hati kamu tuh merasa tenang dan merasa damai. Kamu tidak peduli dengan apa kata orang. Coba berikan apa yang menjadi bakatmu kepada Tuhan terlebih dahulu. Lalu, jadikan bakatmu itu bisa menghibur banyak orang. Percaya atau tidak percaya, segala sesuatu yang kita lakukan dengan senang hati, saya yakin percaya apa yang kita inginkan itu terjadi atas kehendak Tuhan. Dia yang berkehendak. Berikan apa yang kamu bisa berikan, misalnya di gereja, ataupun di keluarga kamu, kepada teman-teman kamu, apa yang bisa kamu berikan kepada mereka yang membuat mereka senang dari bakatmu tersendiri. Lakukanlah hal itu. Saya yakin segala sesuatu jika dilakukan dengan kesenangan hati kita, itu akan memberikan dampak yang positif untuk kedepannya nanti. Cara ini sama juga dengan bersedekah. Ini yang saya maksud, yaitu menemukan jati diri kamu.
apa yang terpendam selama ini, mutiara yang ada dalam diri kamu, apa yang diberikan Tuhan, segala sesuatunya itu telah menjadi talenta bagi kamu. Kita sebagai manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang luar biasa. Karena manusia mempunyai akal dan pikiran, di mana akal pikiran itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bisa menjadi sedekah bagi orang lain. Bekerja sama dengan bersedekah. Dan apa yang menjadi kesenangan bagi kita bisa kita berikan kepada orang lain. Ini adalah sesuatu hal yang baik. Nah, setelah kamu bayangkan hal itu, apa yang menjadi bakat kamu, apa yang menjadi talenta bagi kamu, sekarang kamu tahu apa bakat yang terpendam dalam diri kamu. Setelah kamu mengetahui ini, ada satu hal yang penting lagi. Yang terakhir, yang bisa mengetahui jati diri kamu, yaitu kamu melakukannya itu tanpa memikirkan orang-orang di sekitar kamu, dan kamu bisa menjadi lupa waktu. Ini yang penting. Saat kamu melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi kamu, kamu sampai lupa waktu. Disitulah jati diri kamu sebenarnya. Tapi kalau saat ini kamu belum menemukan itu, kamu bisa ulang video ini, dengarkan apa yang saya katakan. Coba ulangi, dengarkan terus. Saya tidak memaksa saat ini kamu bisa menemukan jati diri kamu. Tapi saya yakin percaya, saat kamu mulai mengkoreksi diri, mempelajari apa sih yang menjadi kesenangan diri kamu, yang bisa membuat orang lain senang. Nah, inilah arti sedekah yang sebenarnya yang bisa merubah hidup kamu selamanya. Jadi, sedekah itu bukan hanya berupa uang atau memiliki barang yang bisa kita berikan kepada orang lain. Tetapi, apa yang kita berikan kepada orang lain itu menyenangkan bagi diri kita sendiri. Dan ini sangat powerful. Sedekah yang paling luar biasa. Yang banyak belum diketahui orang-orang dan belum dibahas. Jadi saat ini, kalau kamu punya talenta, misal kamu bernyanyi, bisa bermain musik di gereja, itu kamu bisa berikan. Coba apresiasikan semuanya itu. Jangan pendam bakatmu. Lakukanlah. Semua itu satu tujuan, yaitu menyenangkan orang lain dahulu. Yakin atau tidak percaya. Mungkin kamu berpikir, kalau kita bekerja itu menghasilkan uang. Memang betul. Tapi kalau kita bekerja dengan senang hati, dengan bakat apa yang kita miliki, saya yakin berkat kamu akan terus mengalir. Dan saya sudah melakukan hal ini. Puji Tuhan. Apa yang saya inginkan itu terjadi atas kehendak Tuhan. Saya mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Dan paling power sekali, yaitu apapun bakat dalam dirimu, coba berdoa kepada Tuhan. Ambil waktu sejenak untuk berdiam diri dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah hikmat yang kau berikan dalam hidupku? Apa yang kau inginkan di dalam talentaku yang ada dalam diriku saat ini? Coba tanyakan itu, berdoa kepada Tuhan. Kamu akan memberikan segala sesuatunya itu dengan kesenangan hati kamu, bukan dengan keterpaksaan. Saya yakin itu. Nah, sekarang kamu sudah paham? Setelah kamu menemukan apa yang menjadi kesenangan kamu, coba tanamkan apapun kesenangan kamu yang bisa juga membuat orang lain senang. Saya yakin rezeki kamu tidak akan seret. Inilah arti bekerja. Bekerja itu beribadah. Dan ibadah itu niatnya. Jadi apa niat kamu yang bisa menolong orang lain dan bisa membuat orang lain senang? Juga membuat diri kamu senang. Jadi sudah paham kan sampai saat ini? Nah, kalau kamu sudah bisa mempraktekkan ini, saya berharap kamu bisa menulis hasilnya di kolom komentar. Jadi apapun keluhan-keluhan kamu, coba kamu tulis di kolom komentar. Saya akan mencoba untuk mendiskusikannya kepada kamu. Mungkin kamu punya masalah hidup, masalah pekerjaan, ataupun
hal-hal yang mengganggu hati kamu, coba tuliskan di kolom komentar. Dan jika hal ini berguna, kamu bisa membagikannya kepada orang-orang terdekat kamu. Jadi, bersedekah itu penting. Dan lebih penting lagi jika kamu sedekah dengan hati yang gembira dan bisa membuat orang lain bahagia. Saat ini, coba mari kita baca lagi ayat firman Tuhan ini dan tanamkan ini dalam hati dan pikiran kita. Di dalam Matius 6 ayat 3 sampai 4. Dengarkan firman Tuhan ini. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Camkan firman Tuhan ini di dalam hatimu. Dan saat ini seperti biasa, saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, di mana kami telah membahas tentang arti sedekah yang bisa merubah hidup kami. Bapa, apapun sedekah yang kami lakukan, itu terjadi atas jamahan-Mu Bapa. Bukan keinginan dunia kami, ataupun keinginan pribadi kami. Biarlah segala sesuatunya kami lakukan dengan sukacita dan berharap selalu di dalam Engkau. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, biarlah kebenaran-Mu menjadi suatu kekuatan dalam hidup kami. Dan kami serahkan semuanya saat ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baiklah teman-teman, masih bersama saya Roni, dibaca Alkitabku. Biarlah kiranya hidupku semakin diberkati. Dan apapun pekerjaan yang kamu lakukan hari ini, biarlah kuasa Tuhan selalu menyertai kamu. Haleluya, amin.